Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya dan tetap membahas tentang seputaran asam lambung GERD anxiety. Dan buat teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan semakin sehat, tambah kuat, tambah semangat untuk menjalankan puasanya ya. Di video kali ini saya akan bahas tentang sensasi di sekitar dada dan pokoknya di sekitar dada ya. Yang nyeri yang sakitnya itu pindah-pindah, terus ulu hati kerasa nggak nyaman ya, ini akan saya bahas di sini ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe ya, bisa bantu dengan tekan tombol subscribe-nya ya, biar saya tambah semangat ya untuk bikin video-videonya ya, agar teman-teman itu bisa lebih paham dan lebih cepat untuk sembuh ya, amin. Jadi gini, kalau teman-teman ngerasain misalkan kayak sensasi terbakar, kayak panas ya, kayak terbakar di dada itu ya, terus kayak nyeri di bagian dada itu kadang pindah-pindah dulu saya memang ya, cuma yang sering kerasa itu di sebelah kiri saya. Dulu sempat pindah-pindah, cuma yang lama itu di sebelah kiri, dada sebelah kiri. Dan itu saya sakitnya itu menjalar ke bawah ketiak dan di lengan itu kerasa kayak nggak ada tenaganya. Pokoknya tangannya itu kayak lemes kayak gimana, pokoknya kayak nggak ada tenaga. Itu dulu saya kayak gitu waktu ngalamin sensasi sekitar dada ya. Nah, kalau untuk teman-teman itu jangan browsing-browsing ya pokoknya ya. Karena dulu saya salahnya browsing-browsing, jadi malah tambah parno dulu saya. Jadi untuk teman-teman pokoknya jangan browsing-browsing, pokoknya dengerin video ini aja kalau memang teman-teman itu pengen sembuh ya. Jadi selama dokter udah mendiagnosa kita asam lambung, pokoknya jangan browsing-browsing. Apalagi kita nyari-nyari nyaman-nyamain sensasi ya. Oke, jadi gini. Untuk penyebab itu bisa dari jenis makanan kita, jenis makanan dan dari pola pikir kita. Jadi produksi asam lambung kita itu meningkat. Dan teman-teman nggak usah panik, nggak apa-apa, nggak bahaya. Teman-teman harus bisa memahaminya, nggak usah panik dulu. Pokoknya jangan panik. Jadi nggak perlu panik, nggak apa-apa ya. Bentar. Itu kalau teman-teman panik, nanti teman-teman malah nyari-nyari yang rasa kayak gini lah, yang rasa kayak gitulah. Terus itu masalahnya tanda-tanda yang sakit di bagian dada itu mirip bener sama, waduh, tak omongin langsung aja ya, kayak penyakit jantung, memang mirip, cuma beda, teman-teman harus bisa bedain. Kalau kita menderita asam lambung anxiety ini, itu sakitnya itu apa bukan cuma sebentar, dia bertahan agak lama, walaupun dia hilang timbul, cuma dia bertahan agak lama, beda dengan penyakit jantung. Kalau penyakit jantung itu, kalau tetangga saya pribadi itu rasanya itu bener-bener kayak apa ya, untuk napas itu dia susah. Itu kalau untuk yang punya penyakit jantung ya, teman saya ya bilangnya kayak gitu, dia tuh ngerasain napasnya susah, terus pokoknya mata itu sampai berkunang-kunang. Terus memang dia sama, dia menjalar ke ketiak bahkan ke tangan ya, makanya dulu saya parnonya kayak gitu ya, karena saya nggak tahu ya, padahal saya udah periksa dulu ke dokter, makanya saya parno di situ, pemikirannya takutnya di situ, sebenarnya itu nggak apa-apa, itu beda dengan kita. Jadi kalau untuk jantung itu rasanya pokoknya kayak gitu ya, pokoknya rasanya kata dia udah nggak karu-karuan, terus keluar keringet dingin, itu bisa basah, bajunya basah bener pokoknya, bisa basah. Terus bahkan jantung itu, dada itu, kata teman saya itu, dia kalau dia rasanya pokoknya dep kayak gitu ya, kayak ada benda benda berat yang bener-bener neken di bagian jantung dia.
Beda dengan kita untuk menderita asam lambung dan anxiety ini. Kalau kita itu biasanya ngerasain kayak sensasi panas itu tembus ke punggung ya, ke punggung belakang. Dan memang di bagian dada ini memang agak sakit. Cuma untuk temponya lebih beda lagi. Kalau untuk penyakitnya, untuk yang punya penyakit jantung itu temponya lebih cepat. Dia bilang pokoknya sekitar 15 detik apa 15 ya 15. Pokoknya ntar dulu sekitar 15 sekitar 5 menit. Itu teman saya kayak gitu, sekitar 5 menit sampai 7 menit ya. Dia teman saya bilang kayak gitu ya kalau nggak salah ya. Dia bilang kayak gitu. Beda dengan kita. Kalau kita itu tiap hari, bukan tiap hari ya, dia hilang timbulnya itu kerasanya itu cuma sensasi ringan, cuma kerasa kayak nyeri, paling kayak agak sesek kayak gitu aja. Beda dengan yang benar-benar ngalamin sakit jantung. Dan bedanya, bahkan saya sempat tanya, kamu kena kayak gitu kamu sempat takut nggak? Ya sempat takut. Lah kamu kalau untuk keluar-keluar takut nggak? Dia malah nggak, biasa aja. Emang kenapa, kata dia. Nah ini anehnya sama kita. Kalau kita ngerasa kayak gitu, kita searching, nanti tambah takut. Makanya teman-teman nggak usah takut. Itu harus tahu perbedaannya di situ ya. Kalau teman-teman pengen beli lebih yakin lagi, ini coba teman-teman rasain, bedain. Pokoknya bedanya itu ya memang agak-agak mirip, cuma lebih kerasa bener kalau jantung. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Dia katanya rasanya pokoknya kayak ketimpu apa namanya, kayak dipukul pakai benda berat ya. Itu dulu teman saya kayak gitu, pokoknya sampai keluar keringet dinginnya itu sampai basah bajunya, bener-bener basah ya. Terus memang kalau untuk napas memang untuk waktu itu saya tanya itu napasnya memang agak berat dia, bukan berat-berat lagi, malah kayak seolah itu kerasanya kayak waduh kayak gimana ya, pokoknya udah tinggal dikit lagi lah katanya, pokoknya kayak kesengal-sengal kayak gitu. Nah kalau kita enggak, selama kita ngerasain sensasi kayak gini, kalau kita nggak panik itu napas bisa kita kontrol. Kalau teman-teman nggak panik, kalau ngerasain kayak gitu, itu teman-teman rileks, tenang, itu bisa dikontrol. Beda dengan penyakit jantung, itu nggak bisa dikontrol nanti dia. Itu sesaknya soalnya beneran. Beda sama kita ya. Jadi teman-teman nggak usah panik, nggak usah takut dulu. Dan kalau untuk apa sensasi kayak terbakar itu memang dari produksi asam lambung kita yang meningkat. Dan itu nggak apa-apa. Itu teman-teman jaga untuk jenis makanannya dan jangan lupa untuk minumnya juga. Jangan minum air dingin dulu kalau bisa. Jadi nggak usah takut ya. Jadi untuk penanganan kayak gitu. Dan kalau misalkan teman-teman anxiety-nya misalkan masih parno-parnonya, itu teman-teman bisa bantu pakai antasida ya. Bisa bantu pakai antasida. Tapi kalau teman-teman yang udah paham ini sebenarnya nggak apa-apa. Dia cuma minum air hangat aja udah beres, karena dia paniknya nggak terlalu itu ya, tinggi bener ya anxiety-nya. Jadi kalau untuk saya pun kayak gitu. Saya dulu pernah udah ada 5 bulan ya nggak yang ngerasain kayak gitu, terus datang lagi sensasi kayak gitu. Tapi karena saya udah tahu ya itu nggak lama, cuma ada sekitar kerasanya itu bisa 1 minggu itu dulu saya. Tapi karena saya terus latih terus dan jaga 3B-nya dan pola pikirnya benar-benar saya jaga, ya alhamdulillah sembuh, saya sembuh sembuh lagi ya. Dan memang itu nggak apa-apa, jadi teman-teman nggak usah panik, nggak usah takut, harus semangat. Ya memang seperti itu sensasi dari asam lambung dan anxiety, memang seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah takut. Apalagi kalau teman-teman itu yang udah dicek EKG, terus dokter udah ngomong dan mendiagnosa kita itu cuma asam lambung, nggak ada yang lain-lain. Memang kalau untuk yang ngerasa nyeri yang sampai ke lengan itu kalau teman-teman pengen tahu untuk penyebab, itu memang dari produksi gas asam lambung kita. Jadi dia agak mengganggu dari saraf kita aja, agak mengganggu aja. Jadi teman-teman harus harus pahami, agak mengganggu, bukan bukan berarti bahaya. Jadi nggak usah takut. Kalau teman-teman ngerasain kayak gitu, nggak usah dipikir-pikir terlalu berat, anggap itu hal wajar. Jadi nggak usah terlalu takut. Teman-teman rileks, tenang, santai,
teman-teman cari aktivitas lain, aktivitas yang menyenangkan, atau teman-teman lihat video-video yang lucu, pokoknya untuk mengalihkan pikiran supaya sensasi itu enggak terlalu terasa dan cepat mereda. Jadi teman-teman nggak usah takut ya dari sini ya. Nah itu kalau untuk sensasi di bagian dada, yaitu dulu saya memang seperti itu. Dari dada kiri, kalau dada kiri nggak sakit, dada kanan yang sakit pokoknya. Tapi yang lama saya memang dada kiri itu bahkan menjalar ke bawah ketiak, terus sampai ke lengan ini kayak nggak ada tenaganya pokoknya. Gitu itu memang dulu saya pun parno, cuma salahnya saya malah browsing dulu ya. Karena memang apa namanya, rasa pengen tahunya itu tinggi bener saya dulu. Tapi alhasil apa, malah tambah jadi parnonya. Makanya teman-teman nggak perlu browsing. Kalau dokter udah mendiagnosa kita cuma asam lambung, dah nggak usah cari-cari yang lain, dibikin santai, dibikin rileks, pokoknya tetap semangat, nggak usah takut, nggak usah dipikirin apa-apa, biar teman-teman cepat sembuh. Yakin sembuh dan harus sembuh. Dah, pokoknya harus bisa sembuh dari sekarang. Nggak usah dipikir-pikir lagi, nggak apa-apa, nggak bahaya. Teman-teman jaga jenis makanannya, minumnya juga. Kalau bisa, karena kita ini lagi bulan puasa ya, itu teman-teman dari berbuka puasa sampai sahur lagi, itu teman-teman usahain 8 gelasnya jangan ditinggalin untuk air minumnya. Bukan sekaligus, tapi dikasih jarak. Seperti halnya biasanya kita waktu sebelum puasa. Cuma bedanya kita ini kan malam hari. Kalau dulu sebelum puasa kan siang hari. Jadi usahakan dari mulai berbuka puasa itu air hangatnya jangan lupa untuk 8 gelas sampai kita sahur. Lebih pun nggak apa-apa, itu lebih bagus agar tubuh kita tidak kekurangan cairan. Jadi teman-teman paham, nggak usah takut, nggak usah parno. Dan untuk mengakali sensasi asam lambung anxiety ini yang sensasi di dada memang tidak instan. Nggak ada kita langsung minum obat sembuh, nggak ya. Jadi teman-teman pahami ya. Semakin teman-teman paham, semakin mengerti, maka semakin cepat teman-teman bakal sembuh. Nggak usah takut, tetap semangat. Oke, saya kira cukup ya. Dan buat teman-teman semua, buat kakak-kakakku, abang-abangku, pokoknya tetap semangat, harus bangkit, yakin sembuh. Oke, ya. Oke, saya kira cukup. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.